Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini, anak-anak, kita akan belajar materi tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Bagaimana? Sudah siap belajar? Bagus. Tujuan pembelajaran materi jarak titik ke bidang yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang pada ruang. Yang kedua, diharapkan kalian semua dapat menentukan jarak titik ke bidang pada ruang. Di sini adalah peragaan yang menunjukkan jarak antara titik ke bidang. Ini ada titik A, ada bidang P. Jaraknya adalah ruas garis, yang kuning ini adalah ruas garis yang ditarik dari titik A ke bidang P dan tegak lurus pada bidang P. Ini adalah jaraknya. Jadi jaraknya adalah berupa garis yang dihubungkan. Di sini ada jarak titik ke bidang, yaitu pada bangun ruang. Yang pertama ini bangun ruang yang berbentuk kubus, yaitu kubus ABCD EFGH. Di situ ada panjang ruas garis BC. Jadi BC ini adalah merupakan jarak antara titik B ke bidang yang ada di depannya, yaitu bidang DCGH ya. Nah, bisa dituliskan. Jadi BC ini adalah jarak antara titik B ke bidang DCGH Bu Arsir ini. Sedangkan jarak antara titik C dengan bidang yang ada di depannya, berarti bidang ADHHE. Ibu tulis di sini titik C dengan bidang ADHHE. Ini adalah jaraknya, yaitu CD. Selanjutnya ke nomor 2, panjang ruas KN ini adalah jarak antara titik K dengan bidang yang di depannya, yaitu M, MN, R, Q. Ini ya bidangnya. Sedangkan garis OP berarti jarak antara bidang dari titik O ke bidang yang ada di depannya, yaitu bidang L, M, P, Q ya. Ini bidangnya dengan titik O di sini. Titik O ini adalah jaraknya. Kemudian di sini ada ruas garis HE. Ini ada HE. HE ini adalah merupakan jarak antara titik H dengan bidang yang ada di depannya, yaitu bidang ABFE. Ini jaraknya adalah HE. Sedangkan CG, nah ini CG adalah berarti adalah merupakan jarak antara titik C dengan bidang, berarti bidang yang ada di atasnya, yaitu bidang EFGH. FGH, kita ganti warnanya. Ganti warnanya kuning. Ini ada titik C di sini, berarti dengan bidang EFGH, yaitu EFGH ini ya.
sehingga garisnya adalah CG. Ini adalah garisnya CG. Jaraknya pada bidang FGD ini bidang A, FGD, ini bidangnya. Kemudian ada titik B di sini. Berapakah jarak antara titik B ke bidang AFGD? Ini berapa jaraknya? Nah, untuk menghitung jaraknya di sini sudah ada Ibu gambarkan ya, bahwa jaraknya itu adalah dengan menghitung dari B ke T. T ini adalah titik yang ada di bidang AFGD. Kita bisa menghitung berapa besarnya BT. Tuh, kita mau ingat kembali rumus yang sudah pernah kita pelajari, bahwa BT itu sama dengan AB, sisi datarnya AB, dikalikan dengan sisi tegaknya, yaitu FB, dibagi dengan sisi miringnya, yaitu AF. Itu sama dengan ya, AB-nya di sini panjang sisi rusuknya 4, kemudian tingginya BF juga 4, sedangkan AF-nya adalah diagonal sisi ya. Jadi AF itu diagonal sisi, itu adalah A akar 2, sehingga 4 akar 2. Kita bisa menghitung di sini, berarti AB 4 dikali FD 4 dibagi dengan AF-nya, yaitu 4 akar 2 sama dengan 4 disederhanakan, berarti kita kalikan dengan akar 2 dibagi akar 2, itu sama dengan per 2 akar 2 kali akar 2 ya, sehingga hasilnya 2 akar 2. Ini adalah BT. Sehingga jarak titik B ke bidang AFGD itu sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, di sini ada limas, yaitu limas TABCD ya, dimana dengan alas persegi. Dikatakan jarak titik O ya, jarak titik O, titik O adalah perpotongan. Titik O adalah perpotongannya, panjangnya ini sisi alasnya semuanya 6, rusuk tegaknya ini semua panjangnya adalah 3 akar 6, sedangkan tinggi limasnya, tingginya dari T ke O, tingginya ini adalah T ke O, ini adalah 3. Pertanyaannya, berapakah jarak antara titik O ke bidang TBC? Nah, dari jarak titik O ke bidang TBC. Maka kita mencari di sini titik yang ada pada bidang TBC dan tegak lurus dengan titik O, yaitu di sini adalah OQ. Ya, sini OQ. Maka anak-anak, kita bisa menghitung panjang OQ. Ya, perhatikan segitiga TOP. Maka kita bisa menuliskan OQ. Sini Ibu tulis OQ. Ya. OQ sama dengan rusuk datarnya, ya. Rusuk yang datarnya yaitu sisi yang datarnya yaitu OP. OP dikali yang tegaknya, ini siku-siku di sini ya,
Sisi tegaknya itu OT atau TO. Dibagi dengan sisi miringnya yaitu TP. OP ini adalah setengah dari AB. Karena AB-nya ini panjang sisi alasnya ini 6, AB-nya 6, berarti OP-nya 3. 3 dikali OT atau TO. TO itu tingginya, tinggi limasnya yaitu 6. Di sini 6 tingginya 6 dibagi TP. Ya. Maka kita bisa mencari TP dulu. Kita cari dulu TP-nya. Panjang TP sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah OP kuadrat. Itu TO-nya 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 36 tambah 9 yaitu 45. Berarti akar 9 kali 5, 3 akar 5. Ini adalah TP. Kita masukkan di sini 3 akar 5. Sehingga kita sederhanakan berarti 6 per akar 5. Akar 5 per akar 5. Sehingga 6 per akar 5 kali akar 5. 5 dikali akar 5. Ini adalah jarak antara OQ ya, dari O ke Q. Sehingga kesimpulannya berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC, yaitu jaraknya OQ sebesar 6 per 5 akar 5 cm. Ini adalah jaraknya. Kita lanjutkan ke soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Di sini ada titik A-nya ke bidang BDHF. Itu adalah AP. P ini ada di terletak pada bidang BDHF dan ada di pertengahan antara rusuk BD. Kita bisa menentukan panjang AP. Jadi AP ini adalah setengah dari AC. Sedangkan AC-nya sendiri adalah diagonal sisi. Diagonal sisi berarti A akar 2, 10 akar 2. Sehingga ini 5 akar 2. Ini adalah panjang AP-nya. Sehingga jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9. Pertanyaannya, jarak titik C ke bidang BDG. Nah, ini ke bidang BDG ini ya. Maka kita akan mencari menghubungkan dari titik C ke bidang BDG yang tegak lurus dengan bidang BDG tersebut. Nah, di sini adalah di sini ya, di titik P. Jadi CP itu adalah CP. Berapakah panjang CP? Jadi P-nya ini ada pada bidang BDG ya, dan terletak di pertengahan di segitiga BDG ya, di pertengahan ini. Hingga di sini CP itu adalah sepertiga dari CE. 3 dari CE, sepertiga. Sedangkan CE ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu rumusnya A akar 3, yaitu sepertiga dikali
panjang sisinya 9. 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Ini adalah panjang CP. Jadi jarak antara titik C ke bidang BDG itu adalah 3 akar 3 cm. Soal yang terakhir, kita ke soal yang ketiga. Diketahui 5 segi 4 beraturan T ABCD ya. Dengan panjang AB 8, berarti BC juga 8, CD, DA juga 8, dan usut tegaknya TA, TB, TC, dan TD ini adalah 12 cm. Tentukan jarak T ke bidang ABCD. Ya, berarti jaraknya adalah T, misalkan di sini P ya, kita buat di sini P. Berarti sini adalah P-nya, titiknya P di sini. Ini adalah TP-nya. Nah, kita bisa menentukan jarak dari TP. Berapakah jaraknya ya? TP. Nah, sebelumnya kita cari dulu panjangnya ya. Panjang AP. AP itu adalah setengah dari AC sama dengan 1/2 dikali, karena AC-nya ini adalah diagonal sisi, berarti 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Ini adalah AP. Sekarang kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari AP. Jadi bahwa AP kuadrat sama dengan akar dari sisi miringnya, yaitu AT. AT kuadrat dikurang, sini adalah si datarnya AP. AP kuadrat sama dengan AT-nya adalah 12. 12 kuadrat dikurang AP-nya adalah 4 akar 2. 4 akar 2 kuadrat. Sini 144 dikurang 32. 16 kali 2 ya, 32. Sama dengan 12. Tulis 16 kali 7. Akar 16 itu 4. Ini adalah akar 7. Sehingga bisa disimpulkan bahwa panjang titik dari T ke bidang ABCD atau TP ya. Jadi sini bukan AP, dihapus dulu, ini adalah TP. Ini adalah TP. TP-nya itu panjangnya adalah 4 akar 7 ya. Jadi jarak antara titik C ke bidang ABCD adalah 4 akar 7 ya. 4 akar 7 cm. Demikian penjelasan Ibu tentang jarak titik ke bidang. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Pesan Ibu, giat-giatlah belajar dan berdoa. Jangan lupa juga membantu orang tua ya selama di rumah, dan senantiasa berakhlak yang baik dengan saudara, dengan orang tua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.